Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya berdoa setiap bagian firman Tuhan yang saya sampaikan dapat merestorasi hidup saudara-saudara sekalian. Dan firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara sekalian, siapa yang bisa menghitung nilai dari seorang manusia? Namun hari-hari ini kita bisa menemukan di mana-mana bahwa pola hidup manusia atau hari-hari manusia, semua yang ditampilkan itu menunjukkan harga diri seseorang. Ada banyak hal, buku-buku yang positif yang dibuat untuk meningkatkan harga diri. Kursus-kursus dan sumber-sumber yang menyajikan cara-cara untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, seperti menetapkan sasaran-sasaran, membuat gagasan-gagasan yang positif, mengubah penampilan seseorang, menghalangi pengaruh-pengaruh buruk yang bersifat mengkritik, dan banyak hal-hal yang lain untuk meningkatkan harga diri manusia, termasuk berbagai aksesoris yang digunakan orang. Semua itu untuk menunjukkan harga diri seseorang. Brand-brand yang ada adalah untuk meningkatkan nilai hidup atau harga diri seseorang. Nah, saudara yang saya kasih, bagaimana firman Allah, bagaimana pandangan Allah tentang nilai diri seseorang? Saya ingin menyampaikan pertanyaan tentang nilai ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih baik berbicara kepada kita daripada yang ada hari-hari ini mengenai prestasi, mengenai berpakaian, mengenai hal apapun yang ada yang membuat orang merasa lebih baik. Allah telah membuat dua pernyataan yang tidak bisa terbantahkan. Yang pertama, Ia memberikan kepada manusia nilai yang tertinggi di alam semesta ini. Ia menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya sendiri. Dan sebagai puncak dari ciptaan Allah, saudara-saudara, Dia memberikan kepada manusia otoritas, kuasa, wibawa atas segala alam semesta ciptaannya, atas semua yang ada di muka bumi ini. Namun sayang saudara, bahwa manusia meresponi kasih karunia yang mengagumkan dari Allah ini dengan hal dan cara yang paling memalukan, yaitu memutuskan hubungan dengan Allah dengan tidak mentaati Allah. Itulah yang dilakukan Adam. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa, yang membuat manusia kemudian harus menderita, kehilangan harga diri, takut, khawatir, cemas dengan harga dirinya dan nilai-nilai dirinya. Dan kemudian manusia harus mati dan binasa oleh karena pilihannya sendiri. Tetapi yang sangat mengagumkan saudara, bahwa kasih Allah tidak berkurang ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia memilih jalannya sendiri, kasih Allah tidak pernah berkurang. Allah tidak membuang manusia. Allah tidak membinasakan seketika itu juga manusia. Tetapi justru Allah membuat satu pernyataan yang sangat keras sekali. Dia berkata bahwa Dia akan menebus manusia kembali dengan cara yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh kita tadinya, saudara-saudara. Dan itulah yang Allah lakukan untuk membuat kita kembali kepada posisi nilai harga diri kita yang sesungguhnya. Apa yang Allah lakukan, saudara-saudara? 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19 berkata,
Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan firman Allah berkata dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa saudara ditebus, saudara dinaikkan harga diri, nilai hidupmu kembali, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan dengan narkoba, bukan dengan mengikuti cara-cara hidup yang justru membuat orang merasa menderita, yang harus berhutang sana sini untuk meningkatkan nilai hidupnya, dengan memberi barang-barang yang bermerek, saudara-saudara, dan dengan menaikkan harga diri dengan berbagai harta benda yang mahal-mahal. Bukan dengan itu. Firman Allah bahkan berkata, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi hanya satu yang bisa membuat saudara kembali nilai harga dirimu menjadi kembali kepada apa yang Allah telah tetapkan, telah berikan kepada kita, adalah melalui darah Yesus Kristus. Hanya melalui darah Yesus, dosa-dosa yang telah membuat nilai hidup harga diri Anda turun bisa dikembalikan kepada posisi yang seharusnya Allah telah berikan dalam hidup ini. Saudara, lihat ini. Ini adalah uang. Saudara lihat ada nilai yang tertera di sana. Kalau uang ini saya remas-remas sampai lecek seperti ini, apakah ini akan mengurangi nilai uang ini? Tidak. Atau kalau saya lecek-lecek lalu saya buang, saya injak-injak di bawah tanah, apakah juga akan mengurangi nilai uang ini? Tentu tidak. Orang tetap akan menginginkannya. Atau mungkin kalau saya robek ini menjadi 2, apakah nilai uang ini akan berkurang? Tentu tidak. Bahkan ketika kita menggunakan untuk membeli, maka saudara, nilai uang ini, walaupun dia kumal, dia kotor, dia sudah lecek, saudara-saudara, maka tidak akan mengurangi porsi benda atau makanan yang kita beli sesuai dengan nilai yang tertera di sini. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda merasa kotor, kumal, lecek, tidak berharga, terinjak-injak. Engkau merasa tenggelam di dalam narkoba, dalam seks bebas, di dalam berbagai tingkah laku yang kau tahu bahwa itu hanya merusak dan membinasakan hidupmu. Bahkan mungkin engkau sendiri membuat keputusan-keputusan dalam hidupmu yang membuat engkau merasa malu dengan keputusan dan gagal dan hancur oleh keputusanmu. Saya ingin mengatakan kepada saudara, itu bukanlah indikasi sejati dari nilai Anda. Indikasi sejati nilai diri Anda ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan yang juga sudah bangkit untuk memberikan kembali nilai hidup yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang bisa menemukan nilai hidup yang sejati kalau dia belum mengalami pengampunan atas dosa-dosanya. Dan melalui Yesus Kristus oleh darahnya yang tercurah, maka semua dosa itu dihapus. Dan oleh kebangkitannya memberikan harapan untuk engkau kembali ke dalam posisi di mana Allah hidup di dalam engkau, berkarya melalui engkau, menunjukkan kepada dunia siapa sesungguhnya dirimu di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara yang saya kasihi, kalau engkau belum pernah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini jangan ragukan, buka hatimu dan terima dia menjadi Tuhanmu.
Kalau selama ini engkau merasa terjebak di dalam berbagai dosa-dosa untuk mencari jati dirimu, ada harapan bagimu. Yesus selalu terbuka untukmu. Datang padanya, terima dia, percaya, dan serahkan hidupmu. Maka engkau akan mengalami restorasi yang sesungguhnya dalam hidup ini. Karena itu kalau saudara siap, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, aku berdoa buat mereka yang sedang membuka hati untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau masuk dalam hidup mereka, Tuhan. Engkau menjadi Tuhan, menjadi penguasa tunggal, dan Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Maka kami percaya Engkau menaruhkan harga diri yang baru dalam hidupnya, karena Engkau telah menghapus semua dosa-dosanya. Dan bagi mereka yang terikat oleh narkoba, oleh kuasa-kuasa dunia ini, oleh berbagai ikatan-ikatan dosa yang membuat dia merasa takut, cemas, kehilangan harga diri selama ini, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa di dalam darah Yesus Kristus ini, engkau terlepas, engkau dipulihkan, dan engkau mengalami pembaharuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya melalui Yesus Kristus yang hidup itu, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mengalami pergumulan-pergumulan dan rindu untuk didoakan, engkau bisa melihat di dalam Facebook ini akan nomor yang bisa dihubungi di sana. Ya, ada 0812 42 52 1651. Saudara dapat menghubungi nomor ini dan kami akan berdoa dan menolong saudara dalam berbagai persoalan-persoalan yang saudara alami. Sampai berjumpa lagi, salam restorasi.